Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi ya sama Ibu belajar lagi matematika. Jangan bosen ya ketemu sama Ibu ya. Kita belajar lagi matematika. Materi pertemuan hari ini yaitu kita akan belajar materi statistika. Ya, tapi karena yang minggu lalu kita sudah belajar ke penyajian data. Dengan data itu kan sudah disajikan bisa dengan tabel, bisa dengan diagram gitu ya. Maka submateri pada pertemuan sekarang itu yaitu adalah materinya adalah penyajian data tabel distribusi frekuensi ya. Nah, sebelumnya tapi marilah kita berdoa dulu sebelum memulai ke materi tabel distribusi ini ya. Silakan untuk ada yang memimpin doa terlebih dahulu. KM-nya Suratno pimpin doa dulu. Baik teman-teman semua, mari kita berdoa. Berdoa mulai selesai. Iya, selanjutnya wandaiwan ayat ya, dilanjutkan wandaiwan ayat, udah selesai ya wandaiwan ayat, semoga tadi yang dibaca. Nah, selanjutnya Ibu pengen ngabsen nih, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir Bu. Alhamdulillah. Hadir Bu. Ya, Hadir Bu. Alhamdulillah hadir semua, semoga semuanya sehat-sehat, sekolah bisa belajar bersama teman-teman di sekolah gitu, tidak ketinggalan pelajaran gitu. Gimana? Udah siap belajarnya? Siap Bu. Ya, tapi sepertinya pada lelah, lesu gitu melihatnya gitu. Ibu kayak ngelihatnya tuh kurang semangat. Semangatin dulu yuk. Kalau Ibu bilang belajar matematika hebat, luar biasa ya. Kalau Ibu bilang seperti itu, kalian jawab hebat, luar biasa ya. Kenapa? Ke dada kita supaya kita tuh jantung kita tuh siap untuk belajar. Oke? Siap ya? Siap Bu. Oke. Ya Bu. Oke. Belajar matematika? Siap. Hebat, luar biasa. Luar biasa. Ternyata mereka ternyata kalian sudah siap untuk belajar matematika. Oke, statistika. Statistika. Oh iya. Apa statistika? Itu data ya Bu, yang olah data. Oh, ngolah data. Survei ya. Oke, yang ngolah data survei. Oke. Nah, tapi sebelum berlanjut, Ibu ingin tahu dulu nih, kalian itu sudah sejauh mana tahu itu statistika, ya kan? Nah, Ibu ingin tahu kalian sudah sejauh mana ini tahu statistika. Statistik dan statistika, apakah itu sama? Beda ya Bu ya. Oh, beda. Iya. Jangan sampai kalian menjawab sama Bu ya. Tapi benar bahwa statistik dan statistika itu beda. Apa bedanya, Margaret? Kalau statistika ilmunya ya Bu ya. Ya, statistika adalah Kalau ilmunya. ilmu yang mempelajari. Ilmunya, betul. Kalau statistik saya nggak tahu Bu, tapi beda. Suratno, kayaknya Suratno. Soalnya tadi jawabnya beda. Suratno juga. Statistik apa Suratno? Statistika ilmunya, statistik. Apanya? Yang dipelajari. Mirip berarti ya. Nantilah. Iya, nanti kita akan simpulkan di belakang ya, di belakang pembelajaran bahwa kita akan tahu itu apa. Angka Bu. Apa gimana Linda? Angka-angka. Oh, statistik, angka-angka. Oh iya, berarti ingin tahu dulu sejauh mana kalian tahu statistik dan statistika. Kalian sudah mengisi. Tadi Ibu udah lihat ya, bahwa kalian itu masih dari satu kelas ini gitu ya, masih ada beberapa siswa yang belum paham itu apa statistika, itu apa statistik gitu. Nah, kalau pada statistika itu kita juga sering melihat data ya. Tadi kan berhubungan dengan data-data gitu kan. Nah,
kita lebih lanjut lagi, tapi ternyata tadi hasil survei ya kan, Google Form yang kalian sudah isi, Ibu simpulkan bahwa kalian tuh belum paham ya, bahwa apa itu statistika, begitu. Nah, selanjutnya ada kompetensi dasar pada pembelajaran statistika ini ya. Yang pertama itu adalah mengevaluasi kajian statistika dalam masalah konseptual, dan selanjutnya adalah menyelesaikan masalah konseptual yang berkait pencapaiannya atau pencapaian dari kompetensi ini apa? Yang pertama, menganalisis kajian statistika yang meliputi sampel dan populasi data dan penyajian. Pembelajaran dari kita akan belajar hari ini yaitu bisa menganalisis kajian statistika yang meliputi penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, berarti kan tadi penyajian data dalam distribusi frekuensi. Nah, kita akan mendapat hikmah dari belajar hari ini, makanya jangan sampai kalian kurang konsentrasi, jangan sampai kalian tidak memperhatikan pembelajaran hari ini, karena hikmah dari pembelajaran sekarang itu bisa merekap data itu harus teliti dan konsentrasi. Data yang diketahui sekarang akan menjadi sejarah untuk masa yang akan datang, maka jadikanlah sejarah kehidupanmu itu yang baik. Ya, nanti kalau yang sudah di statistika kan merekap data ya. Kalau datanya sekarang ya, Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa itu pembelajaran model based learning ini gitu kan? Yang pertama itu kalian akan disajikan sebuah masalah ya, masalah apa berarti nanti? Masalah yang berhubungan dengan statistika ya, yang jelasnya gitu ya. Nah, nanti kalian akan belajar tahap-tahapnya seperti apa, karena di sini akan diorganisasikan peserta didik, terus nanti Ibu akan membimbing kalian untuk penyelidikan pembelajarannya individu, tapi kita belajar kelompok ya sekarang ya, untuk membahas materi statistika ini. Setuju ya belajar kelompok ya? Setuju nggak belajar kelompok? Iya, Bu. Apa mau belajar individu? Iya, kita ya karena dalam memecahkan masalah itu lebih efisiennya kita belajar kelompok, karena saling nanti kan akan berdiskusi ya sesama teman kelompoknya. Nah, selanjutnya nanti akan mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Hasil karyanya dari sini nanti adalah menyajikan kalian bisa mempresentasikan isi. Nanti Ibu akan memberikan LKPD ya. Nanti LKPD-nya itu kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi LKPD itu, begitu. Nah, selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nanti ada di kesimpulannya, begitu. Nah, perhatikan nih, jenis penilaian yang akan Ibu nilai dalam pembelajaran sekarang itu adalah penilaian sikap. Sikap kalian akan Ibu nilai selama pembelajaran. Sikap apa saja? Nanti Ibu akan melakukan observasi ketika kalian sedang menyelesaikan LKPD, bagaimana kalian sedang berdiskusi dengan teman gitu ya, apakah ada yang diam aja, apa yang kurang aktif gitu kan, apakah siapa yang aktif gitu. Makanya jangan mengandalkan kelompok ya, jangan hanya mengandalkan kelompok, kalian harus aktif semua. Gitu. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Nanti ada soal tes ya, soal tes untuk dikerjakan. Tapi soal tesnya meskipun kalian belajar kelompok, nanti Ibu ingin kalian ada soal tes soal tes individu gitu. Nah, penilaian keterampilan nanti Ibu akan nilai LKPD kalian. Bagaimana kalian mengisi LKPD yang baik gitu. Nah, perhatikan di sini. Amati 3 gambar ini. Apa yang dapat kalian utarakan mengenai gambar ini berkaitan dengan ilmu statistika? Duduk berkelompok dulu. Tadi udah berkelompok ya? Duduknya ini udah selesai kelompok kan? Sudah, Bu. Udah ya? Pakai aja kelompok yang minggu lalu ya, atau kelompok tetaplah nggak usah dirubah lagi ya, pakai kelompok yang sudah ada aja ya. Oke. Nah, sekarang di sini amati 3 gambar ini. Apa yang dapat kalian utarakan mengenai gambar ini berkaitan dengan ilmu statistika? Banyaknya orang atau Bu? Banyaknya orang. Nah, ya banyaknya orang. Lagi di mana itu ya orangnya?
Itu dihukum, Bu. Di perpus. Oh, di perpustakaan. Iya, di perpus. Terus apalagi ya itu ya? Ada nilai, Bu. Nilai. 90. Nilainya berapa? 90. Terus apa lagi? Oh, nilainya 90. Itu ada yang dimarahin, Bu, ada yang Ada orang dimarahin. yang dimarahin, dihukum. Melanggar ada itu orang Bu, bajunya dimarahin. dikeluarin. Baju gimana berarti? Di situ kan. Nah, karena statistika kan tadi berhubungan dengan data. Nah, gambar yang pertama, apa coba yang gambar yang pertama yang bisa didata dari gambar pertama? Yang membaca buku. Yang membaca buku. Jumlah pengunjung. Banyaknya buku. Oh, banyaknya buku. Oh, nanti ya bisa didata ke bawah tuh ada Bisa. nilai-nilai itu. Apa berarti gimana? Ulangan, Bu. Nilai ulangan, Nilai. Iya. nilainya. Oh, Nilainya. Rata-rata kali ya, Bu. iya, Nilai nantinya bisa didata kan nilainya dalam satu kelas ya kan ada yang nilainya 90, itu hanya contoh ya Ibu di gambarnya bisa nilainya berapa lagi? Ya bervariatif kan nilai itu tidak akan sama gitu ya. Terus kembali sekarang. Gimana? Udah ada pencana? Bu, Ada. ada. Ya. Jadi Iya. bisa kalau statistika itu tidak hanya tidak hanya melihat apa saja, tidak hanya apa statistika itu harus muncul angka-angka. Iya, Bu. Anak-anak semua itu. Apakah harus muncul angka pada statistika? Kayaknya sih, Bu. Kayaknya. Tidak, Bu. Kayaknya. Oke, kita lanjut aja lah ke sini. Nah, keterangan gambar. Oh, di situ ada pengunjung perpustakaan. Benar tadi ya, ternyata ya, yang kalian jawab ya. Yang gambar kedua itu ada kedisiplinan siswa. Oh, berarti tadi pelanggaran gambar kedua. Terus gambar ketiganya ada nilai matematika. Ketiganya ini kita bisa menyajikan, kita bisa sajikan data itu pada apa? Nah, sini kemarin sudah kan ada data pada apa aja berarti? Ulangi lagi. Margaret. Gimana Margaret? Kenapa, Bu? Penyajian data bisa disajikan pada apa aja? Pakai diagram, pakai grafik, Iya. pakai tabel. Oh gitu ya, betul ya. Berarti masih ingat ya kalau macam-macam penyajian datanya, masih ingat ya? Yang minggu lalu ya? Iya. Iya, Masih, macam-macam Bu. penyajian data. Nah, tapi kita akan belajar apa sekarang? Menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Begitu ya. Apa coba gimana? Bacakan. Ati. Bagaimana itu tabel distribusi frekuensi, Ati? Ya, Bu. Tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang berisi daftar nilai data yang disertai dengan frekuensinya yang sesuai atau berapa kali nilai-nilai tersebut terjadi. Itu, Bu. Ya, berarti bisa dipahami dengan kata-kata sendiri nggak? Jadi Ati. ada keterangan berapa banyaknya gitu, Bu. Iya, dari batas-batas tertentu ya, Ya, gitu. Nah, dalam untuk menyajikan data itu kita bisa menggunakan dengan media Microsoft Office Excel ya. Dengan Excel kita bisa menggunakan bisa apa? Menulis data. Kenapa pakai Excel? Pernah hal yang perlu dilakukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, menentukan jangkauan data. Yang kedua, menentukan banyak kelas. Dan yang ketiga, panjang kelas interval. PD-nya. Nah, ada yang mau Ibu aja ya? Boleh Ibu yang Ibu dulu di sini ya. Oke, di sini ya. Nah, LKPD-nya ini adalah untuk menentukan tabel distribusi frekuensi. Nah, sebelum ke tahap-tahap berikutnya, di situ ada aktivitas 1 ya. Jangan lupa identitas LKPD diisi. Kelompok 1 sebenarnya Suratno ya kan, anggotanya siapa aja diisi ya. Nah, aktivitas 1 di sini. Nah, di situ lihat aktivitas 1. Di aktivitas 1 udah dikerjakan. Lagi Ketuknya Rinda. Teman sekelompok saya mungkin ini Bu Linda, kalau Linda, gimana Linda? Linda, aktivitas 2. untuk yang itu aktivitas itu Bu, ya
Nah, berarti apa di situ perintahnya langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah. Ya. Nilai tertingginya 92, Bu. Iya, terus nilai terendahnya? 40, Bu. Nah, itu ya udah tadi ini dikerjakan. Bu. Iya, betul Iya, Bu. Suratno. Betul Suratno, iya. Nanti kenapa pakai turus? Supaya kita semuanya 38. Ada satu, kita garis satu gitu ya. 38-nya ketemu lagi 38. Berarti ada 2 gitu ya. Begitu. Ya, terus setelah sampai 45, 38 nggak ada lagi. Berarti ada berapa setelah 38 di situ? Gimana? Ada berapa lagi? 90. Ih, 90 bukan. Kan 38 sampai 45. Oh, iya. 40, Bu. Kurang 40 maksudnya 40. Oh, 40 berarti nah garis satu Kem. Itu Ibu, kayaknya Jaringan. iya jaringannya, Bu. Oh, Linda lah, silakan tutik. Di share itunya. Share screen tutik Excel gimana? Bentar. Oke. Ini, Bu, sudah. Mana? Iya. Kosong. Kosong, iya. Coba tutik di situ, ketik tabel gitu. Ketik tabel. Nah, apa? Tabel. Apa? Nah, garis ke bawah Nilai. lagi. Di bawahnya, di bawahnya. Ya, sudah. Data nilai matematika. Nah, itu adalah Atas. termasuk batas bawah ya, batas bawah kelas ya, sampai ke batas atas kelas seperti itu ya Tutik ya. Iya, Bu. Tutik nanti, nanti Tutik udah menguasai Nanti saya Excel, selesaikan. Ya, nanti saya selesaikan, Bu, Iya, sama kelompok lanjutkan saya. nanti dengan diskusi ya, dengan dilanjutkan diskusinya. Oke, terima kasih ya Tutik ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya udah stop ya, Ibu share lagi ya. Gimana? Kesimpulan dari pelajaran statistika tadi ya, Bu ya. Ya, kesimpulan diskusikan hasil pengamatanmu. Nah, ya tadi kan hasil dari LKPD itu bagaimana? Bersama teman-teman sekelompok, kesimpulan apa yang kalian dapat pada penentuan kelas interval untuk menyajikan data pada tabel distribusi frekuensi ini? Saya, Bu. Oh, silakan. Siapa Haryanto ya? Iya. Ya, Haryanto silakan. Dari tabel tersebut jadi lebih mudah untuk melihat dan membacanya, Bu. Oh ya, bisa lebih mudah melihat dan membacanya. Nah, tapi ini Ya. di bawah, nih lihat di sini, menentukan panjang interval. Nah, tadi kan menentukan panjang interval dengan beda-beda, ya kan? Dengan beda kelas intervalnya, dengan yang berbeda-beda, kelompok Margaret beda tadi kelas intervalnya, kelompok Ana tadi berbeda, ya kan? Kelompoknya Suratno tadi berbeda kelas intervalnya. Tapi dengan aturan Stargess gimana? Nah, coba Haryanto, gimana itu? Interval dengan aturan Stargess. Gimana? Jika pada satu kelas ada 30 siswa dan nilai matematika terkecil 52 Ya. dan terbesar itu 85. Jadi gimana? Terus akan dibuat. Harus dihitung dulu ya, Bu. Apanya? Harus dihitung dulu. Harus dihitung dulu. Panjang Iya. kelasnya, yang ditanyakan panjang kelasnya, Bu. Panjang kelas, iya, Iya, betul. panjang. Kalau kelasnya saya jadi sih gimana? hitungannya 6, Bu. Oh, jadi tadi udah ya, udah di sama kelompok tadi udah didiskusikan. Jadi hasilnya berapa? 6. 6. Gimana kelompok Iya, Margaret? Berapa hasilnya? Hasilnya berapa? Sama 6? Sama, Bu. Oke. Nah, berarti untuk Oh, menentukan iya, ini. panjang kelas ini jika menggunakan aturan Stargess itu nanti bisa sama. Tutik. Suaranya Tutik. Menentukan jangkauan data, menentukan banyaknya kelas, panjang kelas interval. Ya, terus Halo, udah ya. Nah, kalau udah ketemu semua tinggal disajikan pada tabel Excel. Bisa dengan Excel supaya apa? Rapih ya. Rapih Rapi. kalau pakai Excel ya. Nanti kan tadi Tutik udah ya, udah ini dengan Excel seperti itu ya Tutik ya. Ya. Nah, di sini juga ada lagi nih. Bagaimana nih? Perhatikan tabel berikut ini yang sudah disajikan datanya. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui nilai ujian matematika dari 80 siswa sebagai berikut gitu kan. Nah, ini masih datanya kan acak-acakan ya kan.
Kalau data acak-acakan seperti ini berarti dengan kita mencari di tabel, memasukkan ke tabel distribusi frekuensi itu dengan langkah-langkah yang tadi ya. Ya, dengan langkah-langkah yang tadi. Oke, ini contoh soalnya ya, contoh soal ini. Nanti Ibu share lah. Nanti Ibu share ya bahan ajar ini. Oke. Well done. Selesai ya. Selesai pembelajaran hari ini. Bagaimana kita simpulkan yang di awal? Bahwa harus diingat bahwa statistik dan statistika itu berbeda ya. Jangan jangan menganggap statistik dan statistika itu sama. Jangan karena Bu katanya mungkin hanya ketinggalan. Tidak ya. Tapi kalau statistik itu adalah data yang disajikannya, itu adalah statistik. Kalau statistika adalah ilmu yang mempelajari untuk untuk mengolah dari pengumpulan, ya pokoknya ilmunya ya, sampai menjadi statistik yang disajikan. Nah, begitu ya di sini? Tidak, Bu. Tidak? Sudah jelas ya? Jelas, Bu, ya. Siap. Pokoknya nanti kalau kurang paham, kita bisa di luar pembelajaran lah. Kalian bisa bertanya ke Ibu, kita sharing-sharing, bisa WA ke Ibu ya. Tadi terus tugas yang tadi dibereskan ya, kalau yang belum. Nah, LKPD setelah pembelajaran hari ini, tadi karena sudah dipresentasikan juga, tapi nanti di akhir kalian kumpulkan LKPD-nya ya, karena Ibu akan menilai ya, menilai keterampilan ya, untuk nilai keterampilan itu dari hasil pengerjaan LKPD ya. Jadi semuanya Ibu akan nilai dari proses pembelajaran ini, gitu ya. Terus untuk bagaimana tadi? Ibu pengen ada yang menyimpulkan dulu deh selama pembelajaran dari awal sampai akhir. Bagaimana? Anak bagaimana? Simpulkan anak. Untuk mencari data kita bisa pakai metode apa tadi itu Bu? Stargess ya? Iya. Bukan mencari data tapi panjang kelas. Oh iya, panjang kelas, Bu. Iya ya. Nah, anak kayaknya tadi kurang konsentrasi anak karena udah sore ya. Kita udah waktunya pulang harusnya ya. Harus istirahat begitu ya. Udah lelah sepertinya gitu. Berarti tadi udah bareng-bareng kita menyimpulkan pembelajarannya ya. Dan untuk karena penyajian data sudah selesai, nanti kita untuk minggu depan itu ke ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data untuk materi berikutnya kalian silakan sambil searching di rumah ya, searching atau cari tahu ya apa aja yang akan dipelajari di ukuran pemusatan data. Gitu, oke? Ya, kali ini bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Amin ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu mohon maaf jika tadi penyampaian materinya kalian kurang paham, kata Ibu, tapi Ibu bilang kan, mangga silakan kalian menanyakan lagi di luar pembelajaran untuk lebih paham lagi materi statistika dalam submateri penyajian tabel distribusi frekuensi ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Dicukupkan sekian, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Bu.